Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Bayu. Nah, perkenalkan saya, nama saya Ina Wijianti. Sambil icip-icip gitu Bapak Ibu, santai mawon gitu. Semoga nanti makanannya terserah, ilmunya juga terserah gitu Bapak Ibu. Amin. Saya mau santai Bu. Nah, seperti santai dengan anak-anak saya. Coba Bapak Ibu mungkin bisa menebak saya mengampu mapel apa Bapak Ibu? Coba muka saya itu pasnya ngampu mapel nopo gitu. Oh, FPL bahasa Indonesia. Coba betul? Salah ya. Bahasa Inggris. Oh, ini saya benar banget loh Bu padahal. Belum ada yang benar. Coba Bapak Ibu, saya ngajar nopo gitu, mapel nopo gitu. Matematika, Pak Bayu ini yang matematika Bu. Coba saya apa? Oh, saya mewakili untuk konten. Coba Bapak Ibu, ada yang tahu saya mapelnya apa? Cocoknya muka saya ini ngajar apa? Jadi saya sudah ngajar di SMK Telkom selama 9 tahun. Gih. Nah, produktif, sanes Pak. Coba kita buka nih, Bapak coba dibuka yang dashboardnya. Di dashboard masih yang ke bawah, agak bawah Pak, itu ada pilihan ke bawah lagi biar kelihatan. Nah, kelas 10 lagi Bapak. Nah, sudah kelihatan nih Bapak Ibu, saya ngajar apa Bapak Ibu? Betul, saya ngajar sejarah Bapak Ibu. Agak ke bawah yang kelas 10 Pak. Enggak, yang bawah. Nah itu, saya ngajar sejarah Bapak Ibu, jadi 2 tingkatan. Muka saya terlihat seperti fosil nggak ya Bapak Ibu? Jadi udah kelihatan harusnya Bapak Ibu, udah menyangka bahwa saya mewakili untuk konten diferensiasi. Saya nggak bisa ya kayak Pak Bayu resmi formal, itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi saya harus ini ya. Nah, untuk Bapak Ibu juga, ini sekali lagi saya akan memaparkan sharing baik tentang diferensi konten yang sudah saya buat di LMS saya. Nah, semoga menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dipaparkan oleh kepala sekolah bahwa di sini juga menggunakan LMS nih. Nah, gitu. Jadi di awal biasa saya karena diferensi konten yang saya tahu adalah kita menyediakan sebagai guru menyediakan konten-konten untuk peserta didik kita. Baik di situ untuk kebutuhannya, kemudian karakteristik peserta didik kita yang unik-unik, kemudian gaya belajarnya itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang modelnya dia mendengarkan atau audio begitu. Jadi saya di situ menyediakan podcast gitu. Ada yang bukan saya yang buat, malah peserta didiknya yang membuatnya seperti itu. Kemudian ada yang gayanya dia dengan cara audio visual gitu ya Bapak Ibu, video berarti kita bikinnya itu. Ada yang saya bikin di situ juga. Kemudian ada yang model kinestetik gitu ya Bapak Ibu ya, bisa dibayangkan kalau anak ini nggak bisa diem gitu. Kita misalnya saya ngajar 1 jam lebih gitu Bapak Ibu. Nah saya bagi setengah-setengah gitu. Mungkin 30 menitnya saya ceramah, setelah itu baru kita asesmen begitu ya Bapak Ibu. Nah, atau kita langsung ke medianya terlebih dahulu sehingga anak tertarik terlebih dahulu gitu. Anak STM ya Bapak Ibu ya, biasanya aduh ketawilan luar denda ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, untuk pembukaannya di sini saya berikan pembukaan history lesson begitu. Nah, bisa diputar sebenarnya, tapi kayaknya nggak ada suaranya ya Pak, langsung aja ke bawah. Oh ada? Ada. Nah, itu hanya untuk pembukaan saja seperti tadi. Oh nggak usah Pak, langsung aja. Masih banyak soalnya ya Bapak Ibu, bisa lihat ya itu wajah saya, bukan tempelan ya Bapak Ibu, bener ya itu ya, bukan diedit. Nah wajah saya. Lanjut, kemudian ada agenda mengajar sejarah Indonesia. Untuk agenda yang mengajar ini saya buat itu dari pandemi Bapak Ibu. Kan kita waktu itu ada yang belum PTM nih Bapak Ibu, jadi lewatnya ada asinkronus gitu menggunakan LMS. Nah nanti di situ kita bisa membubuhkan untuk jadwal mengajarnya langsung, tidak harus dengan tertulis. Jadi kalau di SMK Telkom sekarang apa-apa semuanya digital nih Bapak Ibu, katanya hemat, go green katanya Bapak Ibu, kertas mahal sekarang gitu ya. Kemudian di bawah lagi Pak, apunten. Nah kalau ini ada template penilaian portofolio ujian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu bahwa untuk SMK Telkom Purwokerto sudah menggunakan portofolio sebagai penilaian tengah semester
atau penilaian akhir semester, kemudian sumatif akhir jenjang juga sudah menggunakan portofolio. Jadi tidak menggunakan online nih Bapak Ibu. Kalau dulu kan biasanya anak langsung ujian online gitu ya. Kalau ini tidak, langsung portofolio dan biasanya berprojek seperti itu. Sejarah juga menggunakan project Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal kehadiran PTM tadi yang sudah saya ceritakan. Jadi, biar anak tahu kalau PTM tatap muka itu kamu harus isi gitu di situ absen. Jadi kita bisa mengetahui bahwa anak itu absen ada apa enggak gitu, hadir atau enggak. Kalau di LMS kan Bapak Ibu hadir nilainya 2 ya Bapak Ibu, kita bisa langsung rekap. Tapi kalau yang izin nilainya 1 begitu. Kalau yang tidak hadir berarti 0. Gitu. Jadi ini memudahkan kita untuk merekap apakah peserta didik hadir atau tidak begitu. Untuk menambah nilai juga, kemudian peserta didik semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran kita gitu. Kemudian lanjut, nah ini untuk jurnal kehadiran LMS. Jadi saya bagi menjadi 2, yang masuk ke LMS dan otomatis masuk dua-duanya ya, harusnya ke LMS ini Bapak Ibu karena dia sudah hadir, jadi harus mengisi. Ini bisa kita setting, mungkin Bapak Ibu semua di sini juga sudah membuat nih untuk daftar hadirnya. Jadi bisa disetting, bisa diisi oleh gurunya atau langsung oleh peserta didiknya begitu. Terus langsung bisa kita rekap, hari itu juga gitu. Misalnya si Sandi nggak masuk hari ini, kelihatan gitu Bapak Ibu karena tidak absensi. Nah, kita bisa konfirmasi gitu pas di kelasnya. Jadi otomatis memudahkan kerja kita untuk administrasi nih Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu menunggu lama gitu. Kita harus bikin agenda mengajar, kita harus bikin daftar isi centang-centang gitu, nggak usah. Di sini langsung otomatis gitu. Lanjut, kemudian kita bisa memasukkan capaian pembelajaran kita masing-masing gitu. Sehingga peserta didik bisa tahu sebenarnya ketika kita belajar sejarah itu capaian pembelajarannya apa saja sih. Ketika kita belajar matematika apa saja, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi peserta didik sudah tahu di awal begitu. Kemudian lanjut, di bawahnya ada aluran tujuan pembelajaran. Itu ketika klik nanti langsung tahu alur tujuan pembelajarannya sampai mana gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ke bawah lagi materi sejarah Indonesia kita tampilkan. Jadi untuk sebagai pembuka bahwa ini nanti pas semester ganjil kita akan melakukan pembelajaran apa saja. Di situ ada asesmennya di situ. Jadi sudah saya buat sebelum pembelajaran dimulai sebenarnya Bapak Ibu. Lanjut lagi Pak. Nah, kemudian di situ ada 10.1 konsep dasar ilmu sejarah. Nah, ketika diklik modul 10.1, mungkin bisa diklikkan nih Pak, langsung aja. Nah, ini adalah contoh salah satu konten yang sudah saya bikin. Misalnya, ini modul. Nah, kita bikin modulnya dulu langsung. Nah, ini materi-materinya sudah lengkap, bisa di-download oleh siswa. Gitu. Jadi siswa tetap terarah di situ. Nah, pada waktu itu juga untuk kurikulum dari SMA Telkom Purwokerto juga mewajibkan untuk membuat modul setiap kali per unit atau per babnya. Oke, seperti itu. Bapak bisa kembali lagi ya. Oke, untuk Pak Google aja. Nah, lanjut ke bawah lagi. Nah, kemudian di sini ada link kumpulan materi PowerPoint. Jadi saya pisahkan Bapak Ibu. Ada langsung modulnya, kemudian ada yang bentuknya PPT. Biasanya anak-anak sukanya yang PPT gitu, yang ringkes gitu ya. Kalau yang modul keseluruhan Bapak Ibu. Nah, ini bisa diklik juga. Nanti akan muncul tuh. Bapak bisa diklik di situ. Nah, ini akan terintegrasi langsung di Google Drive-nya. Oke. Di linknya Pak yang diklik dari Google Drive-nya. Jadi kita bisa memasukkan konten itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya sudah memasukkan PDF-nya, bisa dibuka. Bapak Ibu bisa membuat, mengekspor PPT-nya gitu yang semenarik mungkin, apalagi sekarang sudah terbantu dengan Canva nih Bapak Ibu. Kalau ini saya menggunakan PPT yang modul sederhana, bisa diklik aja Pak gitu untuk contoh saja di konsep dasarnya. Supaya ada gambaran, tidak perlu mendownload, jadi langsung dibuka aja. Nah, nanti siswa juga bisa langsung mendownload. Nah, ini saya bikin juga menggunakan fitur dari PPT yang sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen yang lebih mungkin bervariasi, bisa di Canva gitu, dijadikan PDF di situ. Nah, oke, lanjut lagi Pak. Ini untuk konten yang mungkin anak-anak suka membaca nih Bapak Ibu ya, suka langsung membaca itu langsung paham gitu. Nah, ada yang
bentuk kontennya adalah video. Ini kalau ini videonya saya ambil dari YouTube ya, bisa dimasukkan. Kalau ada nggak yang Bu Nina bikin sendiri ya, ada. Bapak boleh ke bawah lagi. Nah, sebagai guru kita mencontohkan, nanti habis itu kita langsung memberi tugas misalnya ya. Ini loh bikin video, jadi saya selalu memberi tugas itu mencontohkan dulu. Ini loh Bu Nina bikin, jadi gak asal nyuruh saja gitu. Ke bawah lagi Pak, yang ada muka saya Pak, ya itu akan terlihat nanti Pak. Ke bawah lagi, masih Pak. Nah itu sudah lengkap di situ. Masih ke bawah lagi, nah itu ada podcastnya, hasil dari siswa juga, nanti kita bahas. Masih ke bawah lagi Pak. Nah, variasi banget ya Bu, warna-warni gitu ya, karena anak suka gitu Pak dengan warna-warni. Nah stop, nah itu dia muka saya terpampang nyata di situ. Jadi bisa diputar sedikit Pak. Nah contohin aja gitu. Jadi ketika Bapak Ibu menyuruh untuk membuat video, Bapak Ibu juga membuat dulu gitu, sehingga oh ini ada cara, oh gurunya juga membuat gitu. Jadi kita memberi role model yang baik untuk siswa kita. Contohnya kayak gini ya Bapak Ibu, karena saya guru sejarah, jadi masuknya di Asosiasi Guru Sejarah Indonesia gitu. Nah itu contohnya nih Bapak Ibu. Lanjut lagi Pak. Oke. Ke atas lagi. Perang ini bukan untuk masih itu malah ya. Itu adalah film Sultan Agung Bapak Ibu. Jadi karya Hanung Bramantyo, kemudian saya edit gitu. Ada muka saya gitu biar kelihatan, oh ini sudah diedit gitu ya. Jadi durasinya sekitar 2 jam lebih, saya pangkas menjadi berapa itu ya, sekitar 13 menitan. Nah, supaya pesanan diri kita nggak ngantuk gitu Bapak Ibu, langsung kena itu. Sebenarnya ini dari filmnya itu apa gitu, perjuangan Sultan Agung yang luar biasa, meskipun 2 kali menyerang gagal maning, tapi kan harus ya, kita harus memberikan contoh bahwa yang namanya kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Buktinya kita bisa merdeka ya Bapak Ibu. Ke bawah lagi Bapak. Nah ini tadi sudah kontennya untuk video. Oh stop Pak, tadi yang kuis Pak. Nah kemudian bagaimana saya menyediakan untuk anak yang suka kinestetik begitu ya, maksudnya dia nggak bisa diem nih gitu. Jadi saya sediakan kuis gitu Bapak Ibu. Ketika saya sudah menerangkan, setelah itu materi, biasanya namanya sejarah itu hafalan ya Bapak Ibu. Anak itu mesti langsung lupa. Baru 5 menit tadi tanya, lupa Bu, amnesia Bapak Ibu. Cepet banget lupanya. Maka dari itu langsung saya printas di sini misalnya. Ke atas lagi Pak, itu ada kuis make a match di situ. Nah, ini adalah kuis menjodohkan. Jadi yang dari simpel dulu. Semua ada fitur-fiturnya di situ Bapak Ibu, LMS ada. Jadi Bapak Ibu tinggal memilihnya saja. Mungkin nanti ada pelatihan, mungkin LMS pembuatan kuis bisa. Nanti saya bantu diundang. Harga nego Bapak Ibu. Bisa. Lanjut ke bawah. Nah ini ada teka-teki silang, boleh diklik aja Pak. Teka-teki silang, klik. Itu yang judulnya. Nah biasanya anak udah seneng nih, apa tuh dia ada titipan ucapan ulang tahun gitu ya. Kita kaitkan dengan hal-hal yang viral begitu Bapak Ibu. Anak-anak pasti akan suka dan mencoba. Ke bawah lagi Pak. Nah ke bawah lagi. Nah itu ada continue a previous attempt. Klik aja Pak. Nah seperti itu ya. Jadi ini untuk menambah wawasan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya siang ya jam sejarah itu jadi pengantar tidur. Kalau gurunya suka ceramah tinggal tidur Bapak Ibu. Jadi apalagi kalau saya kan STM gitu ya, SMK maksudnya yang teknologi, jadi saya kaitkan dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah anak akan mencoba, nanti langsung kelihatan di situ rekap nilainya gitu. Jadi gak boleh tipe satu saja huruf maka nilainya tidak 100 gitu. Lanjut diunduh aja Pak, kembali lagi nih kuis berikutnya langsung. Nah ke bawah lagi. Oke, nah ini juga kuis ular tangga. Nah coba Pak klik aja, nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Sekali lagi di situ fitur-fiturnya ada di LMS nih Bapak Ibu. Klik ke bawah lagi Bapak Ibu. Continue a previous attempt. Ya. Nah akan muncul di situ kuis ular tangga. Jadi bermacam-macam Bapak Ibu. Ini nggak cuma untuk mapel sejarah ya Bapak Ibu, semua mapel bisa gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal buat kuisnya aja terus dimasukkan ke dalam LMS gitu. Next lagi Bapak Ibu. Ya Pak Juni apa yang namanya ya Pak ya, biar akrab gitu Pak Juni ini. Nah kemudian saya juga memasukkan misalnya refleksi emoji
di situ. Bagaimana kamu ketika sudah mengikuti pembelajaran sejarah? Apakah terasa menyenangkan? Itu sebagai evaluasi untuk diri kita sebagai guru nih Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan nanti kita akan perbaiki itu metodenya. Jadi kalau siswa yang diperbaiki itu nggak lama gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada yang salah, oh berarti metode kita, apalagi kurikulum merdeka. Jadi siswa itu adalah pusatnya, jadi bukan guru tapi siswanya gitu. Lanjut ke bawah lagi. Nah, ini kalau misalnya ada ulangan bisa kita setting gitu. Lanjut lagi Pak. Oke, lanjut. Ada remedialnya juga. Nah, saya juga membuat kuis video interaktif manusia purba. Jadi kalau biasanya ada literasi digital, klik aja Pak di kuis videonya. Nah, seperti itu. Jadi hari ini misalnya saya pergi di sini ke SMK Wangon gitu. Nah, itu tidak meninggalkan begitu saja gitu, tapi ada tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik saya. Monggo ke bawah lagi Pak. Bisa ke bawah. Oh, stop. Nah, di situ ada titik-titik Bapak Ibu. Jadi titik-titik itu nanti akan muncul kuis yang harus dikerjakan oleh siswa. Kalau Bapak Ibu pernah mungkin istilahnya mengerjakan, jadi ada video, kemudian langsung di post ke situ, ada kuisnya gitu. Nah, itu tidak bisa di skip Bapak Ibu. Biasanya kan peserta didik kita kan males ya untuk mendengarkan gitu. Skip baiklah. Nah, ini nggak bisa gitu. Coba kita buktikan nih Pak Judi. Asik. Monggo, putar aja Pak, itu langsung diklik ikonnya yang putih. Nah, itu seperti itu. Jadi monggo boleh Pak Judi untuk langsung skip gitu. Jadi kita bisa ambil videonya dari YouTube gitu. Kemudian kita setting menit keberapa. Nah, Bapak Ibu di situ akan muncul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis manusia purba. Simaklah video ini. Nah, coba untuk di skip Pak Judi. Ya, ini contohnya siswa saya. Nah, nggak bisa dia skip ya. Harus menonton sampai akhir ya. Biasanya siswa itu malas banget membaca. Nah, ini saya bikin video ini supaya siswa itu benar-benar berliterasi. Nah, tunggu sampai selesai, nanti muncul di titiknya itu ada kuis lagi. Ketika misalnya siswa itu berhasil menjawab pertanyaan, maka dia akan lanjut. Tapi kalau salah, dia akan kembali ke detik awal. Sedang ya Bu, kalau siswanya salah ya, ayo lanjut lagi. Jadi meskipun ini durasinya 7 menit, tapi kalau salah terus, misalnya 3 kali salah aja, berarti 21 menit dia menghabiskan waktu di video ini. Gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kita tunggu sampai mungkin ada muncul sedikit lagi ya Bapak Ibu. Jadi nanti peserta didiknya harus melihat betul-betul di situ keterangannya gitu. Ini sudah saya lakukan begitu. Jadi peserta didik di kelas itu langsung nyetar, seru banget ya Bapak Ibu, pas banget supaya dia terdengar gitu. Ada yang dia aktif banget, dia langsung foto-foto, biar nggak ketinggalan. Nah, berikut ini yang bukan ciri-ciri medan perpus mulai zaman itu. Coba Pak Judi, ini sebagai siswa saya. Coba kerjakan Pak Judi. Kalau salah berarti dia ngulang lagi. Ayo cek. Nah, salah. Continue coba Bapak. Kembali lagi. Nah, ayo Pak Judi harus berliterasi gitu ya. Itu nanti yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat saja. Oh iya, oke. Nanti kita dari nilainya Bapak Ibu langsung merekam. Biasanya kan peserta didik seneng gitu ya. Kita sudah masuk. Bu, udah berapa Bu? Oh sebentar. Jadi Mira langsung ngecek tuh di nilainya langsung ada di situ. Oh 100 gitu. Biasanya kan nanti ini. Bu, aku nilai berapa sebentar ya minggu depan. Lagi sibuk koreksi belum ya gitu ya. Kalau ini langsung Bapak Ibu. Jadi memudahkan kita, anaknya seneng dapat umpan balik gitu ya. Baru 1 minggu baru ketemu. Ya kalau ketemu, kalau enggak gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Lanjut Pak Judi, mungkin tidak terlalu lama, jadi sudah ada gambarnya Bapak Ibu. Lanjut lagi ya, dulu aja ke bawah. Oh, balik lagi Pak ke sejarah Indonesia ya. Oke, lanjut ke bawah lagi Pak Judi. Itu masih konten tadi untuk interaktif nih Bapak Ibu, masih untuk kinestetik, jadi menyalurkan dengan anak-anak gitu. Kalau untuk produktif bisa langsung praktek. Nah, kalau sejarah praktek apa Bapak Ibu paham gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi saya sediakan kuis. Ke bawah lagi Bapak. Di sini ada podcast manusia purba buatan anak saya. Kebetulan produk dari PSAJ gitu. Jadi kita
tidak perlu juga harus semuanya kita bikin, tapi siswa juga bisa bikin sendiri bahan ajarnya Bapak Ibu. Itu. Ini podcastnya ke bawah lagi Bapak Ibu. Gak usah mendengarkan lagi ini ya. Nah kalau ini adalah saya bangga banget kepada anak saya. Nah ini bikin book kreator atau e-book sekarang ya, modelnya e-book. Jadi saya memperkenalkan. Waktu itu saya pelatihan di Aksi, kemudian saya memperkenalkan di SMK Tanpa Purwokerto. Kebetulan ada program guru berbagi. Nah kebetulan ini juga sudah diadaptasi oleh guru-guru di sana gitu. Ada Pak Inggar, PKN gitu. Waktu itu ada PPD juga mengaplikasikan ini. Nah ini adalah karya anak saya. Sudah estetik ya Bapak Ibu, kelihatan tuh banyak ya. Nah ke bawah lagi Pak, ke bawah lagi, ada lagi. Nah stop. Nah ini adalah karya-karya yang saya kasih nilai SK maksimal gitu atau 100 gitu. Kenapa? Karena bagus. Coba diklik aja Pak ke bawah lagi dan atas Pak. Atas. Nah, itu ada link read book creator. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah namanya portofolio dalam bentuk kelompok yang dibuat oleh siswa. Jadi sudah 1.214 orang yang sudah membaca itu. Ini bisa kita upload ke dalam Google gitu. Jadi mereka juga bangga bahwa hasil karya itu menjadi bahan ajar untuk gurunya. Jadi saya pantau di situ Bapak Ibu. Read now, coba Bapak Ibu. Nah, langsung aja next saja Pak. Nah ini kata pengantar, data isi. Nah lanjut Pak. Oke, detail sekali Bapak Ibu ini bikinnya. Jadi saya cuma ngajarin bimbing, tapi anak yang membuatnya. Nah, luar biasa ya. Anak lebih pintar malah bikinnya. Lanjut. Nah di sini untuk book creator ini dilengkapi dengan video, kemudian audio gitu. Lanjut Pak. Nah agak pelan-pelan. Oke. Nah itu pakai template gitu. Lanjut. Nah stop di sini. Ada suaranya di situ, bisa diklik Pak. Oh ini YouTube-nya. Jadi terintegrasi dengan YouTube. Anak bisa memasukkan di creator itu video yang berkaitan dengan materi. Tuh. Sekali lagi bukan hanya sejarah saja, bisa diaplikasikan PKN, bahasa Indonesia, semuanya bisa Bapak Ibu. Oke, pause aja Pak. Untuk suaranya dicoba Pak. Ya. Klik aja Pak. Nah itu suara anak ya Pak, bukan suara saya ya. Kalau suara saya sempat Pak. Ini suara anak. Ya itu. Jadi buku ini itu include semuanya. Jadi ada audio, video, gambar, semuanya di situ Bapak. Nah anak yang membuat sendiri. Oke, stop dulu Pak. Oke. Lanjut lagi Pak. Pak next terus. Ya. Oke, jadi anak betul-betul membuat. Dan apakah ini satu hari selesai? Tidak ya, karena ini proyek Bapak Ibu, jadi butuh bimbingan bertahap gitu. Lanjut lagi. Oke, terus Bapak. Nah stop. Jadi saya juga di sini mewajibkan siswa untuk membuat kuis gitu. Kuis apapun, mau kuisis, word wall, kemudian ada G-form gitu. Karena apabila misalnya memang benar-benar pembaca itu akan mengerjakan kuisnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar cuma buka-buka doang, tapi benar-benar menyerap apa yang disampaikan oleh karya dari anak tersebut gitu. Lanjut Pak, next lagi. Nah untuk membuktikan bahwa ini adalah hasil karya anak. Jadi ini sekali lagi karya kelompok. Kalau untuk tahun ini tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi kalau yang sekarang itu saya bikin untuk per individunya gitu. Oke, menarik nih Bapak Ibu. Sekali lagi bisa mengadakan pelatihan, boleh undang saya Bapak Ibu. Harganya nego berapa? Nah, lanjut kembali lagi ke LMS-nya Pak. LMS-nya lagi itu nggak bisa Pak, langsung aja di close ke LMS aja. Nah itu, oke. Langsung diunduh aja Pak. Ya tanda panah ke atasnya. Oke, lanjut lagi Pak. Ke ini aja. Yang 10 SIN sebenarnya Pak. Klik aja. Nah ke bawah lagi Pak. Jadi biar agak hampir mau selesai nih Pak. Nah. Nah ini juga karya dari anak. Lanjut lagi Pak. Oke, ini ada videonya juga. Terus lagi Pak. Nah kemudian ini ada kuis rempah-rempah, ada jalur. Coba dibuka aja Pak. Kuis mana nih? Rempah. Nah coba diklik aja Pak. Nah itu semoga nanti bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu semuanya. Mungkin di sini ada produktif. Ke
bawah sudah Pak? Nah ke bawah aja. Nah ini kuis drag and drop Pak. Jadi nanti siswa-siswi tinggal menggeser saja sesuai dengan nomor yang ada di situ. Jika betul sekali lagi langsung nanti tertampil gitu nilainya. Jadi sekali lagi ini memudahkan kita untuk dalam perekapan, kemudian untuk umpan balik anak juga langsung cepat, tidak menunggu waktu terlalu lama lagi. Itu mungkin kelebihan mungkin kita menggunakan LMS ini Bapak Ibu ya. Nah lanjut ke balik ke LMS saja Bapak ya, ke bawah lagi Bapak ya Pak Jundi, terus lanjut aja Pak. Ini tadi sama, oke ada workflow juga, ke bawah lagi Pak. Oke terus lagi Pak, ke bawah lagi. Oke lagi Pak. Nah hampir selesai Bapak. Nah ini semuanya sudah saya buat untuk 1 tahun ya Bapak Ibu, langsung ke bawah. Oke sudah. Nah stop di situ Pak, ke tadi yang agak atas. Nah jadi nanti juga saya buat sudah ada gambaran bahwa nanti habis ini saya bikin komik gitu, portofolio komik. Jadi anak bikin komik misalnya menggunakan aplikasi apa gitu. Nah ini sudah ada nanti gambarannya. Lanjut ke bawah, ini karya anak ya Bapak Ibu, jadi dia bikin sendiri komiknya gitu. Ke bawah lagi. Oke lanjut. Nah kita juga bisa memasukkan aplikasi apapun sebenarnya bentuknya link di dalam LMS kita untuk mendukung kita dalam pembelajaran untuk lebih asik, lebih seru lagi Bapak Ibu. Sekali lagi itu yang bisa saya tampilkan. Ke bawah lagi Pak, kayaknya udah selesai ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya, ilmunya bermanfaat. Kembali lagi ke saya, begitu lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.